Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi amina part yang ke-11. Untuk teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya, teman-teman bisa cek video sebelumnya dari part pertama sampai ke yang 10. Fragmentasi amina. Pertama, peak ion molekulnya akan menjadi bilangan ganjil untuk monoamina. Bentuk peaknya mungkin bisa lemah atau tidak ada. Untuk masalah yang bilangan ganjil ini, khusus senyawa amina, teman-teman bisa cek videonya tentang the nitrogen rule atau aturan nitrogen. Teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas atau di deskripsi video. Kedua, pembelahan atau M-1 kehilangan hidrogen paling umum. Ketiga, pembelahan induktif. Pembelahan terjadi langsung pada karbon dan nitrogennya. 4. Pembelahan alfa membentuk ion iminium dan radikal alkil. Base peak dihasilkan saat kehilangan gugus alkil yang paling banyak. 5. Pembelahan lanjutan ion iminium untuk amina sekunder, sedangkan amina tersier bisa 2 kali pembelahan lanjutan iminium. 6. Pembentukan siklik. 7. Kehilangan amina atau RNH2 untuk fragmentasi amina sekunder. Catatan tambahan, penataan ulang McLaverty tidak sering diamati dengan amina, bahkan dengan rantai alkil yang cukup panjang. Jadi khusus amina tidak terjadi penataan ulang McLaverty, tetapi nanti untuk yang fragmentasi amida ada penataan ulang McLaverty. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau MES Spektro. Peak ion molekul amina alifatik versus amina aromatik. Di sini kita bisa lihat bahwa peak ion molekul amina alifatik yang bagian kiri itu sekitar 87. Peaknya lebih kecil dibandingkan peak ion molekul dari amina aromatik ini, teman-teman. Peaknya itu kan di sekitar 93-an. Itu lebih panjang sekali dibandingkan yang amina alifatik. Jadi itulah perbedaan antara peak ion molekul amina alifatik dan peak ion amina aromatik. Pembelahan M-1 kehilangan hidrogen. Jadi di sini terdapat struktur amina dari amina tersier, di mana kalau kehilangan hidrogen atau M-1 itu bisa putus hidrogennya antara di kiri, atas ataupun kanan. Misalnya di sini contohnya di kiri. Jadi hidrogennya atau bisa disebut hidrogen alfanya akan hilang, teman-teman. Hidrogen kan bobot molekulnya itu 1. Jadi akan terlepas secara homolisis dan karbon alfanya ini membentuk ikatan tangkap 2 dengan nitrogen. Sehingga hasilnya seperti ini dan massa molekulnya itu nanti M-1 atau massa molekul dikurang 1 plus hidrogen yang lepas atau hidrogen radikal. Pembelahan induktif, kehilangan cabang pada nitrogen juga dimungkinkan dengan cara yang mirip dengan alkohol. Jadi di sini terdapat struktur amina tersier, di mana di sini terjadi pembelahan induktif secara homolisis sehingga 1 elektron di nitrogen dan 1 elektron di karbon. Nitrogen ini menjadi tetap positif karbokationnya dan yang karbon yang ini menjadi radikal. Massa fragmen tergantung pada apa yang ada di gugus R-nya atau alkilnya dan fragmen mana yang memperankan muatan kation. Jadi nilai M per Z dari fragmen ini tergantung dari alkilnya ini, teman-teman, atau R-nya. Pembelahan alfa berarti pembelahannya itu di sekitar karbon yang mengikat nitrogennya. Contohnya itu alfa yang hilang itu di alkil yang bagian kirinya ini, teman-teman. Sehingga R-nya ini menjadi radikal dan karbonnya ini karena mendapatkan 1 elektron, ini kan pembelahannya homolisis. Jadi membentuk ikatan tangkap 2 dengan nitrogen karena nitrogen mempunyai elektron bebas. Karbokationnya ini adalah ion iminium. Ini adalah contoh dari trietilamina di mana terjadi pembelahan alfa, berarti karbon alfanya ini mengalami pembelahan homolisis sehingga karbon alfanya ini mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk 1 ikatan baru dengan nitrogen menjadi ikatan tangkap 2 dan karbonnya ini atau metilnya menjadi radikal. Fragmen ini disebut ion iminium yang massa per elektronnya itu adalah 86. Pembelahan iminium lanjutan seperti pada ether, pembentukan ion oksonium. Ion iminium ini dapat mengalami pembelahan lebih lanjut, yaitu pemutusan alkil nitrogen disertai transfer hidrogen beta dan menghasilkan alkena. Jadi ion iminium ini yang tadi terbentuk sebelumnya bisa mengalami pembelahan lebih lanjut. Kita bisa lihat di sini terjadi pemutusan alkil nitrogennya, lalu hidrogen betanya ini mengikat nitrogennya sehingga akan dihasilkan ion iminium yang ditambahkan hidrogen lalu menghasilkan alkena. Ion iminiumnya ini terbaca di spektrum massa sebesar 58 massa per elektronnya. Lalu karena ini amina tersier, maka bisa mengalami pembelahan ion iminium lanjutan 2 kali. Jadi lanjutan dari sebelumnya. Di sini karena terdapat cabangnya lagi, terjadi pemutusan alkil nitrogen lagi, teman-teman. Jadi menghasilkan alkena dan ion iminiumnya ini menjadi bertambah hidrogennya. Sehingga hasilnya seperti ini, yang massa per elektronnya itu sebesar 30. Pembentukan siklik, jadi amina alifatik ini bisa mengalami pembentukan fragmentasi siklik apabila terdapat karbon dengan jumlah itu 5 atau
6 teman-teman. Jadi misalnya N-nya itu sama dengan 1, maka massa per elektronnya itu adalah 72. Kalau N-nya sama dengan 2, maka massa per elektronnya itu adalah 86. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Di sini amina alifatiknya itu mempunyai jumlah C-nya 5. Kita bisa hitung di sini 1 2 3 4. Nah, 5-nya ini alkil. Di C4-nya ini akan membentuk ikatan dengan nitrogen. Lalu yang alkilnya ini menjadi radikal. Sehingga hasil pembentukan sikliknya seperti ini. Bisa juga misalnya C-nya lebih dari 5 itu sikliknya bisa seperti ini teman-teman. Dimana C5-nya ini membentuk ikatan baru dengan nitrogen. Sehingga alkilnya ini menjadi radikal dan pembentukan siklik seperti ini teman-teman. Jadi apabila terdapat C-nya itu lebih dari 5, maka bisa menghasilkan 2 siklik ini teman-teman. Kalau C-nya cuma 5 berarti cuma membentuk 1 siklik ini aja. Dan apabila amina alifatiknya ini memiliki karbon 6 atau lebih, maka bisa menghasilkan sikliknya itu 2 ini teman-teman sekaligus. Kehilangan amina untuk fragmentasi amina sekunder. Amina sekunder mengalami fragmentasi membentuk alkena yang terbaca di spektrofotometri massa dan membentuk amina yang nantinya menghilang atau menjadi radikal. Jadi di sini terdapat struktur amina sekunder. Namanya itu N-isobutil sekunder butilamin yang peak ion molekulnya itu 129 dan peaknya itu sangat kecil, sekitar 1%. Dia terjadi fragmentasi di mana hidrogen betanya ini, misalnya kita lihat dulu yang bagian B-nya ini teman-teman. Hidrogen beta yang kanan ini berikatan dengan nitrogen. Lalu karbon alfanya ini putus sehingga menghasilkan alkena yang menjadi karbokation. Dan RNH2-nya ini, nah kenapa jadi NH2? Karena hidrogen betanya ini tadi berikatan dengan nitrogennya ini menjadi NH2, menjadi terlepas. Kalau misalnya putus di bagian kirinya ini teman-teman, berarti hidrogen beta di A-nya ini akan berikatan dengan nitrogen sehingga nanti menghasilkan RNH2 dan alkenanya itu seperti ini teman-teman dan menjadi karbokation. Di sini contoh lain, misalnya jadi pembelahannya itu di A-nya ini teman-teman. Hidrogen betanya ini berikatan dengan nitrogen sehingga menghasilkan RNH2 lalu menghasilkan alkena seperti ini teman-teman. Lalu kalau misalnya terjadi fragmentasinya itu di B. Jadi hidrogen beta di B-nya ini berikatan dengan nitrogen sehingga menghasilkan RNH2 seperti ini teman-teman. Lalu menghasilkan alkena. Di sini kita bisa lihat RNH2-nya ini tidak terbaca di spektrofotometri massa karena kelimpahannya itu 0%. Berarti tidak ada peaknya. Sedangkan alkenanya ini hanya menghasilkan peak fragmennya itu sangat kecil sekali teman-teman, sekitar 5% dan ini 3%, jadi kecil sekali. Jadi untuk fragmentasi amina sekunder ini yang menghasilkan alkena dan melepaskan RNH2-nya ini menghasilkan peak ion fragmennya itu yang alkenanya kecil sekali, tetapi masuk ke dalam pola fragmentasi dari amina sekunder. Di sini terdapat spektrum massa dari etilamin dari senyawa amina primer. Peak ion molekulnya itu sebesar 45. Lalu terjadi pembelahan hidrogen atau M-1 di mana hidrogennya hilang sehingga fragmennya seperti ini teman-teman. Lalu bisa terjadi pembelahan alfa di sini teman-teman sehingga menghasilkan ion iminium dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 30 massa per elektronnya. Karena pembelahan alfa maka menghasilkan base peak atau peak yang sangat tinggi sekali teman-teman. Ini adalah spektrum massa dari amina sekunder N-etil propilamin di mana peak ion molekulnya itu 87. Peak ionnya seperti ini teman-teman panjangnya. Lalu terjadi pembelahan alfa. Misalnya pembelahan alfanya itu di kirinya. Berarti kan kehilangan metil sebesar 15 massa per elektronnya. Jadi M-15 sehingga nanti ion iminium terbacanya itu sebesar 72 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembelahan alfa di kanan, maka masanya itu yang berkurang adalah 29 atau etilnya yang hilang teman-teman sehingga massa per elektronnya yang terbaca ion iminiumnya itu 58 massa per elektronnya. Di sini terlihat dari perbedaannya antara peak pembelahan alfa. Misalnya kehilangan metil dan etil, semakin banyak alkil yang hilang maka peaknya itu semakin tinggi. Kalau dia alkilnya semakin sedikit yang hilang maka peaknya itu tidak terlalu tinggi teman-teman atau kecil. Lalu terdapat massa per elektron 30. Berarti kemungkinan terjadi pembelahan ion iminium lanjutannya teman-teman. Lalu kita lihat yang di kotak merahnya ini menghasilkan alkena. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa amina sekundernya ini bisa mengalami pembentukan fragmentasi alkena teman-teman. Contohnya seperti ini. Misalnya pembelahannya itu terjadi di kiri, maka hidrogen beta yang di kirinya ini berikatan dengan nitrogen lalu menghasilkan alkena seperti ini teman-teman. Lalu RNH2-nya seperti ini. Kalau misalnya terjadi pembelahan di kanan, hidrogen beta yang di kanannya ini berikatan dengan nitrogen sehingga menghasilkan RNH2-nya seperti ini. Lalu alkenanya seperti ini teman-teman. Apabila terionisasi maka alkenanya seperti ini teman-teman, positif dan terdapat elektron. Kalau yang di atas, misalnya alkena yang terbentuk seperti ini, maka massa per elektronnya itu 28. Kalau misalnya terjadi yang di bawah ini, maka massa per elektronnya itu 42. Ini adalah contoh soal dari amina primer pentilamin. Teman-teman bisa catat atau screenshot gambar ini teman-teman. Nanti kita akan
akan cari bagaimana fragmentasinya yang di kotak-kotakin merahnya ini. Senyawa pentilamin apabila ditembakkan elektron di spektrofotometri massa, maka yang terionisasinya itu adalah elektron di nitrogennya ini teman-teman, karena nitrogennya ini memiliki elektron bebas, sehingga hasilnya seperti ini dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 87 massa per elektronnya, lalu plus 2 elektron, 1 elektron di nitrogen dan 1 elektron di spektrofotometri massa. Senyawa pentilamina apabila kehilangan hidrogen atau -1, maka hidrogen alfanya ini di kiri akan hilang secara homolisis, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Karena homolisis, karbonnya mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk satu ikatan baru dengan nitrogen. Nitrogen ini kan memiliki 1 elektron bebas sehingga membentuk satu ikatan baru lagi atau ikatan rangkap 2. Hidrogennya menjadi radikal dan fragmennya ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 86 massa per elektronnya. Di spektrum massa terbaca tadi ada pikiran molekulnya itu 30 massa per elektronnya. Berarti kemungkinan terjadi pembelahan homolisis di sebelah sini teman-teman. Butilnya ini mendapatkan 1 elektron dan karbonnya ini mendapatkan 1 elektron, sehingga butilnya menjadi radikal dan karbonnya ini karena mendapatkan 1 elektron nantinya akan membentuk satu ikatan baru dengan nitrogen dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 30 massa per elektronnya. Pembentukan siklik. Senyawa pentilamin karena dia memiliki karbon 5 maka bisa mengalami fragmentasi siklik, di mana karbon 5-nya ini akan terjadi pembelahan homolisis sehingga menjadi radikal, dan C nomor 4-nya ini akan membentuk satu ikatan baru dengan nitrogen sehingga menghasilkan siklik dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 72 massa per elektronnya. Ini adalah contoh soal terakhir di mana senyawa amina tersier atau trietilamin, pikiran molekulnya itu adalah 101. Piknya ini seperti ini teman-teman. Lalu mengalami kehilangan hidrogen atau -1, piknya terbaca itu 100 massa per elektronnya. Lalu bisa mengalami pembelahan alfa. Di sini jumlah alkilnya kiri, kanan, dan bawah sama aja teman-teman. Misal pembelahan alfa di kirinya, maka kehilangannya itu 15 atau metilnya. Dan fragmennya itu terbaca di spektrofotometri massa sebesar 86 massa per elektronnya dan menghasilkan base peak karena pembelahan alfa. Lalu yang lainnya yang saya kotakin merah akan kita bahas teman-teman. Ini adalah senyawa trietilamin apabila ditembakkan elektron di spektrofotometri massa, maka seperti ini hasilnya teman-teman. 1 elektron di nitrogen menjadi positif dan massa per elektronnya itu menjadi 101 plus 2 elektron. Kehilangan hidrogen atau -1. Jadi kehilangan hidrogen di C alfa, bisa di kanan, kiri, atau bawah. Misalnya di sini saya pilih yang kanan. Hidrogen alfanya ini menjadi radikal dan C alfanya ini mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk ikatan baru atau ikatan rangkap 2 dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 100 massa per elektronnya. Lalu tadi kita lihat terdapat pikiran molekul sebesar 72 massa per elektronnya. Berarti kemungkinan terjadi pemutusan langsung antara karbon dan nitrogennya, agar nitrogennya ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 72 massa per elektronnya dan karbonnya ini atau etilnya karena mendapatkan 1 elektron menjadi radikal. Tadi di spektrum massa terdapat 86 massa per elektronnya. Jadi kemungkinan terjadi pemutusan di sekitar C alfa, di mana C alfanya ini mengalami pembelahan homolisis. C alfanya ini mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk satu ikatan baru menjadi rangkap 2 dan C-nya ini atau metil menjadi radikal. Ion iminiumnya ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 86 massa per elektronnya. Pembelahan lanjutan ion iminium. Tadi setelah kita dapatkan fragmen dari pembelahan alfa, ion iminiumnya itu seperti ini. Dia bisa mengalami pembelahan lanjutan ion iminiumnya, di mana misalnya kita pilih jadi pembelahan lanjutan di alkil bawahnya, sehingga hidrogen betanya ini berikatan dengan nitrogen dan ikatannya ini terputus secara heterolisis sehingga menghasilkan alkena. Sehingga hasilnya itu seperti ini teman-teman, fragmennya yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 58 massa per elektronnya. Lalu karena tadi pembelahan heterolisis jadinya membentuk alkena. Lalu karena dia mempunyai cabang alkil lagi, maka bisa mengalami pembelahan lanjutan ion iminium yang kedua, di mana tadi kita lihat di bagian kirinya, sehingga hidrogen betanya ini pembelahannya heterolisis. Satu ikatan hidrogennya ini berikatan dengan nitrogen, lalu satu ikatan antara nitrogen dengan C alfanya ini terputus sehingga menghasilkan alkena. Fragmen ion iminiumnya ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 30 massa per elektronnya dan menghasilkan alkena. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi amina part yang ke-11. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan manfaat juga dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.